Baik Bapak Ibu, kegiatan sudah kita record dan akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lisya Megasari ya, yang dipanggil Bu Ega ya, dari IN dari Kemdikbud. Bapak Ibu guru-guru MGMP Kabupaten Bogor yang berbahagia dimanapun berada, Bapak Ibu pengawas jika hadir di room ini yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, kesempatan, kesehatan, dan semuanya pada hari ini siang 30 Maret 2021 ya. Kita melaksanakan kegiatan GMP dalam upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan Bapak Ibu guru di Distrik Kabupaten Bogor. Bapak Ibu yang berbahagia, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber ya. Beliau adalah instruktur nasional yang saya kenal, beliau adalah IN dari program Guru Penggerak ya. Kemarin beliau bersama dengan kami mendampingi para pendamping dan guru penggerak ya. Banyak sekali informasi-informasi terupdate yang beliau sampaikan ya. Kalau dibaca CV-nya Ibu Ega ya dipanggil ya. Beliau sudah kemana-mana Bapak Ibu ya. Saya lihat ada pernah di Korea dan beberapa CV-nya saya lihat Ibu ini berpengalaman di berbagai softcase ya di Korea betul, kemudian mengikuti penggerak komunitas guru belajar Nusantara, pelatih kampus, kemudian instruktur guru pembelajar ya, kemudian juga instruktur bidang teknis GPK, pendamping guru Merdeka Belajar, juru bahasa isyarat dan semuanya ya, penulis buku dan lain-lain ya. Nanti lebih lengkapnya beliau Ibu Ega akan menyampaikan perkenalannya ya dengan kita dari Kabupaten Bogor ya. Kita beri waktu sekarang di jam saya 13.15 ya, nanti sampai pukul 2 Bapak Ibu ya. Mungkin selama setengah jam ya perkenalan dan paparan materi akan disampaikan oleh Ibu Lisya Megasari dan nanti selanjutnya kita akan diskusi ya. Banyak dengan beliau menimba ilmu terkait dengan temanya Bapak Ibu ya, Merdeka Belajar, mindset ya, perubahan mindset guru dan pengelolaan kelas di era milenial ya. Untuk efektifnya waktu, saya persilahkan yang terhormat Ibu Lisya Megasari dari Medan ini ya, dari Sumatera Utara, dipersilahkan. Silahkan Bu Mega ya. Terima kasih Pak Sudarno. Suara saya terdengar jelas Pak? Sangat jelas Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bogor, apa kabar? Baik Ibu. Alhamdulillah. Kita peserta ada 50 Bu yang masuk ya. Ya. Kalau saya melihat chat di sebentar, oh ini dia chat. Saya baru 2 kali nih pakai Teams. Oh. Kebetulan semuanya tidak punya, semuanya punya akun Bu. Ini saya, Pak Sudarno, saya nggak bisa lihat chat ya? Iya nggak bisa Ibu, nanti langsung komunikasi aja langsung. Oh langsung komunikasi aja, oke. Kadang kan kemarin pernah ada kegiatan saya bisa lihat chat, ini enggak ya, memang dibuat untuk tim member ya Pak ya? Ya betul. Oke. Nggak apa-apa, kalau share screen saya bisa Pak? Bisa Ibu, silahkan. Coba ya. Saya share screen, nah, ini application window aja. Kalau ini sudah kelihatan, Pak Sudarno? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Oke, saya ulangi lagi nih greeting-nya. Salamnya, selamat siang Bapak Ibu, para guru di MGMP Kabupaten Bogor,
Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Pak Sudarno. Tadi Pak Sudarno sudah sampaikan kemarin kita bareng-bareng belajar ya Pak Sudarno ya. Pak Sudarno ada di kelas saya pada pembekalan pendamping ya, guru penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saya Lizia Megasari atau Ega. Hari ini kita akan diskusi tentang topik menjadi guru merdeka belajar. Ini saya yang disampaikan Pak Sudarno tadi, beberapa kali mendampingi guru dalam beberapa kegiatan dan aktivitas. Bapak Ibu nanti bisa kontak saya di Facebook saya Lizia Megasari atau di Instagram saya @lizia_megasari. Saya pengen, makanya tadi saya pikir saya bisa lihat chat. Saya pengen tahu siapa aja Bapak Ibu yang ada di sini, asal instansinya dan mata pelajaran, atau mungkin nanti Pak Sudarno bisa ngabari saya kali ya Pak Sudarno, atau secara umum deh, ini dari sekolah mana aja, apakah SD, SMP, SMA, apa kira-kira mayoritas mata pelajarannya apa saja, mohon Pak Sudarno. Ya, ya Bu, ini anggota MGMP SMP ya Pak Ibu? SMP ya. Ya, SMP semua mapel, ada mapel di sini mewakili teman-teman. Ini hanya sekolah negeri atau ada sekolah negeri dan swasta? Semua ada Ibu, negeri dan swasta. Ini memang dalam rangka pelatihan pembuatan Canva dan belajar ID pembahasan. Jadi diselipkan ini materi itu. Oh gitu. Jadi ini terima kasih ya udah disisipkan. Kemarin ngobrol kita ya Pak Sudarno. Mungkin cerita-cerita tentang gimana sih supaya pengelolaan pembelajaran itu bisa lebih merdeka. Saya mungkin diawali dengan ini ya, kita bicara soal problem guru. Tapi sebelum ke sini, saya pengen ini dong Pak Sudarno, saya pengen satu atau dua orang, kan kalau mau bicara tentang menjadi guru merdeka belajar, boleh dong 1-2 orang, atau 2 orang deh, cerita ngomong ke kita semua, apa ya kira-kira guru merdeka belajar? Ya, silakan Bapak Ibu memberikan masukannya ya. Bapak Ibu, silakan yang mau raise hand atau langsung silakan aja. Halo Bapak Ibu. Tentang merdeka belajar barusan Bu Ega minta pendapatnya dari Bapak Ibu. Pak Eko, silakan Pak Eko. Bu Daryanti, ya, Bu Daryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu Bu. Ya, nama saya Ibu Daryati dari SMP Negeri 1 Cibinong. Menurut saya, terima kasih. Salam kenal Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya merdeka belajar itu artinya bahwa kita sebagai guru harus menyajikan pembelajaran yang menarik, yang bisa dimengerti oleh siswa, dan kita juga tidak terlalu mengejar menyampaikan seluruh materi tersampaikan, tetapi kita juga harus menyesuaikan juga dengan kemampuan keadaan siswa kita sendiri. Karena sekarang kan PJJ tentu saja yang kita hadapi kan berbagai macam background siswa ya. Jadi kita harus menyesuaikan, tapi bagaimana kita memilah dan memilih materi yang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Kemudian materi tersebut dibuat sesederhana mungkin yang dapat dimengerti oleh siswa kita. Terima kasih Ibu, mohon maaf apabila kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak perlu minta maaf. Silakan lagi, jika ada siapa lagi ya, sebentar saya tarik itu yang mic-nya kebuka nih. Bapak Ibu silahkan kita persepsi dulu sepertinya ini ya. Sebentar. Sepertinya cukup Bu Mega. Oh gitu ya. Silakan ya. Ya, terima kasih Bu Daryati. Karena waktu memang pun tidak bisa terlalu panjang ya Pak ya. Yeah. Saya mengasumsikan bahwa Bu Daryati ini mewakili ya Pak Sudarno dari bagaimana teman-teman di Kabupaten Bogor. Saya tertarik dengan yang Bu Daryati sebutkan menyesuaikan dengan keadaan murid. Kita kembali lagi ke
Ini ya. Oke. Masih terlihat ya slide saya ya? Masih. Ya. Nah, ada 4 problem guru menurut kami teman-teman di Lembaga Pelatihan Guru Kampus Guru Cikal Jakarta, bahwa yang sering terjadi dalam guru, karena saya juga guru, ada 4 poin ini. Yang pertama adalah pelatihan tidak berdasarkan kebutuhan guru. Saya sendiri pernah dulu sekali dipanggil pelatihan itu menjahit, padahal saya bukan guru keterampilan gitu. Lalu kemudian saya sendiri belum pernah pegang mesin jahit gitu. Padahal yang saya butuhkan misalnya waktu itu tentang gimana sih terapi wicara pada anak-anak rungu atau anak-anak hambatan pendengaran ya, anak-anak tuli. Jadi saya tidak bisa memilih pendidikan saya apa namanya yang saya inginkan. Dan ini sering terjadi. Ketika guru resah di ruangan kelas, guru pengen tahu bagaimana cara menyelesaikan ini, pelatihan yang datang adalah pelatihan yang kurang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, ada sebuah pelatihan keren, tapi ternyata tidak digunakan di kelas. Keren sekali di sosial media, tidak berdampak di kelas dan di murid. Itu juga jadi satu problem. Lalu kita juga tahu ya, semua di setiap provinsi itu selalu ada kondisi ini, di mana pengembangan guru tidak mendukung kolaborasi. Bukan berarti kompetisi itu sebuah kesalahan, bukan berarti lomba itu sesuatu yang fatal atau salah, tidak. Namun seperti kata ada seorang pakar pendidikan, founder kita, Kampus Guru Cikal, Ibu Najila Shihab, beliau ini putrinya Quraish Shihab dan kakak kandung Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab. Kami nyebut Bu Ella ini, Bu Najila Shihab itu dengan panggilan Bu Ella. Menurut Bu Ella itu, kadang kita terlalu fokus pada cara sehingga melupakan tujuan. Lomba, penilaian, grade itu kan sebenarnya cara untuk melihat bagaimana sih kompetensi murid. Terkadang kita melupakan, intinya tujuannya adalah kompetensi murid. Cara adalah penilaian, lomba, dan sejenisnya. Tapi kita kemudian lebih mengutamakan cara sehingga melupakan tujuan. Jadi kita perlu melakukan refresh tujuan, apa sih sebenarnya tujuan pendidikan, apa sih sebenarnya tujuan mengajar, mengapa sih kita menjadi guru. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam 1 jam ke depan ini kita akan coba elaborasi ya Bapak Ibu, kita coba gali dan semoga nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan ya, kita bisa sharing. Nah di sini ada istilah karir protean. Ada problem di mana pengembangan itu nggak menunjang karir protean. Nah ini mungkin perlu ya saya sosialisasikan di sini mengenai karir protean guru, karena masih ada mispersepsi. Halo, ya. Bu. Halo. Slide-nya nggak berpindah ya? Slide-nya nggak berpindah. Ini bagaimana Pak? Slide-nya nggak berpindah. Yang terlihat di Bapak slide apa? Silahkan ketik nama gitu. Oh, oke, coba ya. Kalau ini Pak? Nah, udah. Sip. Nah, ya. tapi nggak besar ya? Kalau saya perbesar bisa nggak ini? Bisa, slideshow. Oke. Kelihatan Pak? Kelihatan besar atau kelihatan kecil-kecil? Bisa. Sudah bisa terlihat. Oke, saya boleh. Terima kasih Pak Sudarno. Ya nanti kalau ada sesuatu tolong dikabari, karena kan kadang kalau di Zoom ini kita asik ngobrol sendiri ya, ternyata pesertanya tidak dengar atau tidak melihat slide. Terima kasih Pak Sudarno. Nah, yang keempat, problem guru adalah pengembangan guru yang tidak menunjang karir protean. Nah, perlu disosialisasikan ini karir protean guru. Nah, karir protean itu artinya adalah karir yang fokus kepada aktivitas, fokus pada gerakan, fokus pada passion si guru. Selama ini kita berpikir pengembangan karir guru itu berbentuk garis. Garis itu apa? Guru, lalu kemudian menjadi wakil kepala sekolah, lalu kemudian menjadi kepala sekolah, lalu bila beruntung pengawas, bila beruntung bisa masuk ke dinas atau widya iswara. Hanya seperti itu. Padahal karir guru bukanlah seperti garis lurus. Karir guru itu seperti pohon. Seorang guru bisa memilih karir apapun selama itu mendukung ya tupoksi utama dia sebagai guru. Misalnya saya pribadi tidak kurang secara passion, saya lebih suka mendampingi, sehingga saya mungkin arah pengembangan karir saya itu adalah pelatih,
coach atau fasilitator. Ketika ada tawaran kepala sekolah itu bukannya itu tidak baik, cuman itu bukan passion saya misalnya. Lalu ada seorang guru yang dia memiliki passion dalam hal IT, sehingga dia mengembangkan video-video pembelajaran, dia memberitahu dunia apa yang terjadi di ruangan kelasnya, sehingga dia menjadi seorang guru yang pembuat konten-konten di sosial media. Nah, itu juga sebuah karir guru. Bukan saja kepala sekolah, pengawas, atau dinas. Bukan berarti karir itu salah, tidak. Itu juga merupakan bagian dari karir guru. Namun bayangkan Bapak Ibu, berapa orang sih guru yang bisa jadi kepala sekolah? Berapa orang sih guru yang bisa jadi pengawas atau kerja di dinas? Tentu tidak mungkin semua guru. Lalu apakah guru yang tidak berhasil di sana adalah guru yang tidak berkarir gitu, yang guru yang tidak mengalami pengembangan? Kan seperti itu. Nah, ini adalah problem-problem yang ada di guru. Pengembangan yang tidak mendukung kolaborasi tadi juga yang sudah saya sampaikan, bahwa titik tekannya itu ketika seorang guru ingin mengembangkan diri, dia akan menjadi seseorang yang mencuat sendirian ke atas permukaan, lalu kemudian akan ada wacana-wacana, wah iyalah dia mungkin pendekatan, dia begini, bla bla bla, lalu keluar yang 4L, lo lagi, kalau pelatihan lo lagi gitu. Lalu siapa yang salah? Yang salah yang menonjol atau yang salah yang tidak mayoritas, yang tidak mau maju? Yang mana yang salah? Untuk bicara soal problem guru, kita tidak menjadi orang yang menyalahkan siapapun. Ketika seorang guru menyalahkan dirinya, menyalahkan guru lain, menyalahkan kepala sekolah, wakil kepala, menyalahkan murid, orang tua, menyalahkan dinas, menyalahkan kementerian, menyalahkan siapapun, Bapak Ibu, ketika kita menyalahkan orang lain, kita menjadi seseorang yang tidak berdaya. Kalau ada yang tidak setuju, silahkan bicara. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita menjadi seseorang yang tidak berdaya. Bagaimana kita mengutamakan kemerdekaan bila daya saja kita tidak punya? Padahal dengan seluruh problem ini, seorang guru sebenarnya masih bisa berdaya. Di mana? Di ruangan kelasnya. Guru yang anggaplah guru yang paling tidak mau ikut pelatihan atau guru yang paling malas sekalipun, dia akan tetap ngajar setiap hari atau seminggu berapa kali ya, tergantung di sekolahnya. Dia pasti akan bertemu dengan muridnya. Guru yang dianggap cerdas luar biasa, memenangi beberapa kompetensi, kalau dia tidak datang ke ruangan kelas, dia asik hanya dengan itu, apakah dia disebut guru? Artinya dia bukan hanya bisa berdaya di skup yang tingkat nasional atau skup tingkat besar, tapi dia juga perlu berdaya kan di ruang kelasnya. Lalu kemudian ada guru misalnya, aduh bapak tuh atau ibu itu kurang pandai ngajar, atau aduh gimana. Tapi ketika beliau berada di dalam ruangan kelasnya, dia akan bertemu dengan murid-murid yang akan mencintainya tanpa syarat. Mungkin si murid, killer, gak enak, bosenin. Tapi rasa hormat, rasa etika yang dilakukan oleh seorang murid tetap akan dilakukannya pada guru. Guru itu mungkin akan dicuekin di dinas, tapi guru tidak akan pernah dicuekin di ruangan kelasnya. Sehingga seharusnya kita dengan fakta ini, kita perlu mengagungkan ruangan kelas. Ruang kelaslah tempat sebenarnya panggung kita. Ruang kelaslah sebenarnya tempat kita bisa berekspresi. Ruangan kelaslah tempat kita bisa berdaya, walaupun misalnya semua orang tidak mempedulikan. Mengapa kita ingin mencari penghargaan dari yang lain, sedangkan kita melupakan ruang kelas? Bapak Ibu, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Mas Menteri dan Mas Dirjen KTK ya, Mas Nadiem dan Mas Iwan Syahril, sudah selalu menekankan dalam setiap video, dalam setiap pembicaraan, murid, dan murid. Bayangkan Bapak Ibu, ketika semua guru berdedikasi di ruangan kelasnya masing-masing, dan bila dia butuh itu diketahui, dia bisa posting tentang ruangan kelasnya di sosial medianya, tidak perlu di sosial media kementerian, karena mungkin hanya beberapa guru terpilih, tapi dia bisa menyampaikan di ruangan kelasnya. Bukankah itu akan jadi sebuah kolaborasi besar? Bu, ya saya bagus pun di ruangan saya, kalau saya tidak diperdulikan bagaimana? Bapak Ibu, ada banyak sekali dampingan guru saya seluruh Indonesia yang awalnya juga berpikir seperti itu.
Baru kemudian mereka akhirnya tidak menyangka ketika mereka tidak dipedulikan dan mereka hanya fokus pada muridnya, mereka bagaimana murid saya memahami, bagaimana tadi seperti yang dikatakan Bu Daryati, bagaimana saya bisa menyesuaikan kondisi murid, bagaimana saya bisa memahami kebutuhan belajar murid. Kita sering menggunakan kalimat itu, memahami kebutuhan belajar murid, memahami profil murid. Murid yang ada di daerah tepi pantai, tidak mungkin dong, bukan tidak mungkin ya, tentu sulit diajak bicara tentang apel. Tapi kalau diajak bicara tentang kelapa, mungkin karena kelapa ada di mana-mana. Murid yang ada di pegunungan, masa diajak bicara tentang kaktus? Oke, ada kaktus memang di pegunungan, mungkin ada keluarga atau orang tua yang membeli kaktus gitu ya. Sekarang lagi ngetren tanaman-tanaman. Tapi kan itu sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh segelintir murid. Namun mungkin anggur, apel yang ada banyak di daerah itu akan lebih mudah dipahami oleh mayoritas murid. Nah, memahami kebutuhan belajar murid adalah tahapan awal dari seorang guru bisa berdaya di ruangan kelasnya. Bapak Ibu, Bu Ega, kan boleh ya kalau saya ngajar aja sekolah, rumah, ya kadang-kadang Zoom, atau ya kadang-kadang tatap muka dengan protokol kesehatan misalnya. Ya kan nggak apa-apa ya, yang penting kan gaji lancar, yayasan kalau di swasta yayasan nggak mecat gitu. Terus kalau misalnya di negeri kan pegawai negeri selalu gajian, lalu kemudian sertifikasi selama saya hadir sertifikasi lancar. Pertanyaan adalah ini perlu kita tanyakan kembali kepada Bapak Ibu guru. Itu adalah sebuah refleksi. Karena kita kalau ingin bicara merdeka belajar, kita bicara tentang refleksi. Nanti saya akan sebutkan ada 3 dimensi merdeka belajar. Salah satunya refleksi. Apa refleksi yang paling penting? Refleksi yang paling penting adalah Bapak Ibu sebagai guru pernah menjadi murid. Bapak Ibu sebagai guru saat ini pernah sekolah di TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Pernah bertemu dengan guru-guru yang mungkin melakukan hal sederhana, tapi merubah hidup Bapak Ibu. Mungkin bertemu dengan guru-guru yang mungkin melakukan hal sepele, tapi menghancurkan jiwa Bapak Ibu. Saya sih sebenarnya Pak Sudarno, saya sih sebenarnya pengen ini kita eksplorasi 3 jam, lalu saya bisa mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu semua, satu demi satu. Pak Sudarno tahu ya kemarin kita ngobrol di 5 orang, lebih seru memang bila peserta yang menyampaikan daripada saya satu arah. Tapi karena memang ini disisipkan dan ini penyisipan yang semoga bermakna ya Pak Sudarno. Ya, izinkan saya bercerita ya Bapak Ibu. Saya pernah bawa materi ini tuh di sebuah SD negeri pinggiran. Jadi SD negeri ini yang nggak pernah dilihat dinas di Kota Binjai. Jadi saya eksplorasi ini satu persatu. Lalu ada satu orang guru yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru mata pelajaran Katolik, agama Katolik. Saya, Bu Ega. Ya, kenapa? Slide-nya nggak berpindah ya? Slide. Oh belum, slide-nya belum berpindah memang. Oh belum. Saya pengen cerita dulu. Ya. Oke. Jadi si ibu ini bercerita tentang refleksi ketika beliau menjadi seorang guru. Seorang murid. Ketika SMP, SD, SMP, dan SMA, ibu ini kita sebut saja misalnya Ibu Sari ya, karena nama saya ada Sarinya. Nah, misalnya Ibu Sari. Nah, Ibu Sari selalu juara kelas. Namun dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, menengah ke bawah. Sekarang beliau sudah menjadi seorang guru pegawai negeri di SD negeri, mata pelajaran agama Katolik. Nah, menurut refleksi ibu itu, ketika dia SMA, dia punya guru mata pelajaran, mohon maaf, ini bukan tendensius, ini hanya cerita yang sebenarnya ya, guru mata pelajaran kimia. Ini mohon maaf ya, Bapak Ibu tidak ada hubungan dengan mapel tertentu. Nah, ini tidak ada hubungan dengan mapel, ini berhubungan dengan kualitas dan karakter si Bapak Guru. Nah, Bapak Guru itu memberikan les kimia. Sebelum ada les, semua teman-temannya itu selalu bertanya ke si murid, si Sari ini. Selalu bertanya dan Sari ini selalu mudah memahami. Lalu ketika les, Sari tidak mampu ikut les
Dan ternyata Bapak Kimia memberikan pelajaran terlebih dahulu sebelum menyampaikannya di ruangan kelas, sehingga Sari terlambat. Dan karena dia terlambat, dia tidak memahami, nilainya turun. Bapak Kimia tadi tetap merasa, Sari kamu kok turun, kenapa kamu tidak belajar? Sari ingin teriak, tapi dia tidak bisa, karena dia menghargai guru ini. Karena saya tidak sanggup Pak ikut les oleh Bapak. Maaf saya sedikit emosional karena Ibu Guru Sari ini menceritakannya juga dengan emosional. Jadi bukan hanya nilai kimianya yang turun juga nilai-nilai pelajaran lain. Kenapa? Karena itu mempengaruhi jiwa si Sari. Bagaimana dia yang biasanya juara, bagaimana dia biasanya diajak cerita oleh teman-temannya, itulah pengakuan dia sebagai seorang remaja, hancur. Dan dia itu bukan, dan semua orang cerita, kamu kenapa? Ketika nilai dia yang biasa juara kelas makin turun, kamu kenapa? Pacaran ya? Guru-guru, orang tua, kamu kenapa pacaran ya? Kamu kenapa? Jangan-jangan narkoba gitu. Kamu kenapa kok seperti ini? Kamu baru haid ya? Atau banyak pendapat seperti itu. Sari ingin teriak tapi tidak bisa. Dia ingin bilang bahwa kenapa orang tua saya miskin dan saya nggak bisa les. Lalu dalam kondisi yang terpuruk seperti itu, Sari pindah, orang tuanya pindah ke kota lain. Jadi di kota lain itu dia masuk SMA di sana. Dari semua guru, ada satu guru yang paling Sari ingat. Guru biologi. Sekali lagi Bapak Ibu ini bukan mapel, tapi fokus pada karakter gurunya. Nah, guru biologi itu tidak pernah menyalahkan dia kenapa nilainya rendah. Guru biologi itu selalu merasa dan yakin bahwa semua murid di kelasnya mampu melakukan sesuatu. Mungkin dengan cara tulisan nilainya rendah. Guru biologi ini akan cari cara lain, misalnya dengan cara lisan. Atau dengan cara dia punya ide di mana murid-muridnya itu bisa memberikan penugasan, tugas-tugas itu bisa dikumpul lewat cara yang muridnya senang. Ada cara misalnya tentang ini ya, itu tentang sistem apa gitu, sistem peredaran darah seperti itu. Guru tadi boleh mengumpulkan dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk lirik lagu. Jadi murid bisa menggunakan lirik lagu menjelaskan peredaran darah, lagu-lagu yang terkenal yang diganti liriknya. Nah, ketika itu Ibu Sari merasa bahwa dia tidak punya tekanan di kelas itu. Dia bisa jadi diri dia sendiri. Dan perlahan tapi pasti nilai dia membaik. Dan akhirnya beliau bisa kuliah, dan akhirnya bisa menjadi PNS, lulus di ujian PNS, dan akhirnya menjadi yang sekarang. Mohon maaf sekali lagi saya emosional karena Bu Sari yang guru agama Katolik ini menceritakannya juga dengan air mata. Nah, Bapak Ibu, saya yakin setiap dari kita, saya yakin di sini karena mungkin perwakilan ya, saya yakin, saya asumsikan Bapak Ibu ini bukan setahun 2 tahun mengajar, pasti sudah beberapa tahun mengajar, dan pasti bertemu dengan murid-murid yang mengenang Bapak Ibu. Murid-murid yang mengenang Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah guru yang mempedulikan mereka. Banyak sekali cerita tentang bagaimana guru memberikan pengaruh besar pada diri murid. Dan sebenarnya Bapak Ibu, Merdeka belajar tentang itu. Ketika Bu Sari merasa bahwa dia bisa, bahwa dia tidak ada yang salah dengan dirinya, bahwa kemiskinan, lalu anggapan buruk dari orang lain tidak mempengaruhi masa depannya, Bu Sari bisa menjadi orang yang berguna saat ini. Bagaimana kalau dia tidak pernah bertemu dengan guru biologi itu? Kita tidak pernah tahu ya, murid-murid kita itu akan jadi apa di masa depan. Banyak sekali curhatan guru yang bilang, kenapa ya murid saya yang paling bandel itu malah jadi orang? Kenapa murid saya yang diam-diam aja kok ternyata malah melakukan hal-hal seperti apa? Tapi Bu, bukan berarti saya katakan wah semua murid nakal itu bakal jadi orang. Bisa saja murid-murid yang mungkin kita anggap bermasalah itu punya alasan mengapa melakukan itu.
Sama seperti ada cerita seorang guru dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ini Pak Sudarno dan teman-teman, karena kebanyakan dampingin guru tuh saya punya banyak cerita tentang guru-guru Indonesia. Jadi ada satu orang Bapak Guru. Nah, ini Bapak Guru. Kita anggap namanya adalah Pak Samad. Ya, anggap ya, ini bukan nama asli. Pak Samad satu kali pernah bertemu dengan murid yang tidak ada etikanya. Ini murid kurang ajar gitu loh, pendapat si guru. Lalu kenapa kurang ajar? Karena setiap pelajaran dia belum lonceng, belum oke anak-anak pelajaran udah selesai, murid ini udah lari. Akhirnya dia panggil, kamu itu jadi murid tidak menghargai saya sebagai guru. Muridnya ketakutan. Awas kamu ya keluar tanpa bilang sama saya. Tapi itu terjadi terus. Sampai akhirnya mohon maaf, guru itu tanpa sadar memukul muridnya. Karena murid ini laki-laki, muridnya laki-laki, gurunya laki-laki, tiap keluar main-main, istilah kita istirahat ya, dia selalu seperti itu. Dan tidak berubah, sampai satu hari, Bapak Guru ini tanpa sadar melewati rumah, dekat rumah murid. Ternyata murid yang tadi dianggap tidak beretika, itu adalah murid yang dari keluarga ekonomi rendah. Kenapa dia selalu lari? Karena dia khawatir, dia tidak pernah dapat uang jajan, Bapak Ibu. Kalau dia istirahat, itu di sekolah SMA negeri yang cukup bagus, dia mungkin karena NIM-nya bagus, ya dulu kan NIM ya, bisa masuk ke sana, dan dia khawatir, karena kalau dia tidak segera keluar dari sekolah, dan rumahnya dekat dengan sekolah ya, nggak terlalu dekat sih, tapi bisa ditempuh dari sekolah, dia bisa permisi sebentar untuk apa? Untuk makan di rumah, karena dia nggak bisa jajan, dan dia menghindari teman-temannya bertanya, ayo kamu kok nggak jajan gitu, kamu kok nggak makan, kamu kok nggak minum, atau teman-teman yang kemana, tahu ya anak SMA, dia menjaga agar itu tidak terjadi, sehingga dia keluar dengan cepat. Dan ini Pak Samad juga cerita ke saya sambil berkaca-kaca karena mungkin laki-laki. Saya Bu menyesal sudah menamparnya. Kadang Bapak Ibu, apa yang terlihat di hadapan kita itu bukan yang sebenarnya. Apa yang terlihat di hadapan kita itu bukan yang sebenarnya. Kita lakukan refleksi kepada para guru, bagaimana kita bisa menjadi guru yang baik apabila kita tidak mencoba memahami kebutuhan murid, memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika murid mendapatkan nilai rendah, apakah itu karena dia pemalas? Kalau saya pribadi, dengan begitu banyak curhatan, ini saya bisa curhat terus ya. Ada juga curhat dari guru dari Medan. Tadi guru Binjai ya, Binjai itu 1 jam sih dari kota Medan. Ada guru di Medan, pernah juga kita ngobrol, ada muridnya yang selalu tidur di sekolah, di kelas. Selalu tidur di kelas, dan sudah banyaklah guru BP, guru BK sekarangnya yang mengabari, ternyata tidak terjadi juga, tidak berubah juga. Lalu satu saat ibu guru ini mencoba untuk tidak marah-marah, mencoba untuk memahami, karena mau nggak mau beliau wali kelasnya. Rupanya si murid itu dulu ada Bandara Polonia ya, sekarang kan sudah Kuala Namu. Itu selalu jadi pengangkat barang di Kuala Namu itu, karena pulang sekolah kan jam 2 SMA, dia langsung nanti bisa kerja, dan akhirnya sampai malam. Kenapa? Karena anak ini dari keluarga yang ditinggal sama ayahnya, bukan ditinggal sakit, tapi ditinggalkan begitu saja. Dia punya adik, dia punya ibu yang juga sedang sakit, sehingga tidak bisa bekerja. Jadi alasan kenapa dia tidur di kelas itu bukan karena dia tidak menghargai guru. Dan ada banyak sekali cerita, Bapak Ibu, saya tidak mau terlalu emosional karena ini pembahasannya harus pembahasan jelas. Ini Pak Sudarno nanti ya, dibilang ya, Pak Sudarno ngobrol ke saya, Bu Ega, coba ada gimana bisa mencoba perubahan pergeseran mindset, dan dalam waktu 1 jam pergeseran mindset tidak akan mungkin bisa dilakukan. Nah, akhirnya saya memilih cara ini, cerita ke Bapak Ibu tentang pengalaman-pengalaman refleksi bermakna. Kita lanjut ya. Sudah stop tentang ininya. Gimana Pak Sudarno, ini udah masuk nggak ke slide berikutnya? Belum Bu, belum. Belum ya, ini kayaknya nggak bisa, harus begini berarti. Ini Bu, kita. Sudah, ya. Ya. Sudah.
kita akan bicara tentang kemerdekaan belajar. Sudah pembelajaran bermakna tadi. Kenapa penting menjadi guru merdeka belajar? Ada banyak tantangan. Jadi saya sudah membahas tentang tantangan di kelas dan sekolah, tantangan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan sudah saya sebutkan dalam mengembangkan karir guru. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya ini sebenarnya sudah hampir menyampaikan seluruh isi slide ya, tapi loncat-loncat biar waktunya tidak terlalu lama. Nah ini, ada tantangan perubahan sosial budaya. Terlalu berbunya, Ibu. Ya? Gimana Pak Sudarno? Halo? Oh, bukan Bu. Seperti bukan. Oke. Untuk menjadi guru yang merdeka belajar, itu sebenarnya kita ingin menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan apa? Tantangan perubahan. Dan perubahan itu sendiri tidak mungkin tidak terjadi, Bapak Ibu. Saya pengen sekali sih cerita panjang tentang konsep perubahan. Contohnya itu misalnya bagaimana Nokia yang merajai bertahun-tahun pangsa pasar handphone seluler itu akhirnya bisa gulung tikar. Itu kenapa? Itu karena Nokia tidak mampu melihat perubahan yang terjadi yang bisa dilihat oleh Samsung dan oleh iPhone. Bapak Ibu pasti bisa, ini ada teman saya baru beli iPhone terbaru. Bukan iPhone, Samsung terbaru. Samsung berapa ya yang sekarang ya? Nah, tiba-tiba baru dibelinya belum setahun sudah ada Samsung yang terbaru lagi, lebih terbaru lagi. Lalu beliau marah, ini kurang asem nih perusahaannya. Kapan saya bisa jadi pemilik handphone paling canggih? Karena setiap bulan bisa disampaikan setiap bulan, setiap setahun tuh ada 2 kali Samsung mengeluarkan produk baru. Kenapa? Karena Samsung tidak mau berhenti berinovasi. Banyak yang menganggap itu komersil seperti kata teman saya. Padahal sebenarnya itu adalah cara Samsung bisa menguasai pasar. Bisa menyingkirkan Nokia. Dan dia tidak akan menghilangkan itu. Baru keluar HP yang bisa masuk ke air, tapi baterainya parah, lemah. Oke, langsung ada bisa masuk ke dalam air, baterainya bagus. Terus berinovasi. Kalau loncat-loncat di Bapak Ibu, saya mau bicara tentang ini yang di akhir. Di sini ada kayaknya kelihatan ya Pak Sudarno, pemerataan kualitas pendidikan. Ya Bu, kelihatan. Halo? Kelihatan ini. Oke, kelihatan. Kalau diperbesar kelihatan tidak? Kelihatan ya. Pak Sudarno? Kelihatan Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kan panjang ya tabel ya. Sekali lagi waktu juga. Di situ ada disebut ditulis di bawah tulisan Kampus Guru Cikal. Di sebelah kiri layar, di situ ada tulisan murid menderita belajar. Mengapa? Karena sekolahnya abad ke-19. Apa itu sekolah abad ke-19? Satu resep untuk semua anak. Orientasinya pada hasil dan kepatuhan murid. Murid harus patuh, murid harus seragam. Dan saya pernah baca sebuah tulisan refleksi dari seorang ahli sejarah karena bicara tentang pendidikan. Ini juga mungkin debatable, perlu kita diskusikan, seandainya saja bisa didiskusikan di sini ya, tapi mohon maaf ini masih satu arah. Ada pendapat yang menyatakan sekolah Indonesia yang dengan seragam, sekolah Indonesia yang murid bahkan rambutnya juga harus seragam, itu sebenarnya berawal dari sekolah kolonial. Jadi Belanda waktu itu menganggap pribumi Indonesia adalah orang jajahan yang hanya bisa mengerjakan pekerjaan kasar. Lalu makin banyak tanah yang harus digarap, makin banyak urusan yang harus dikerjakan, sehingga Belanda butuh sumber daya yang bukan hanya ngerjain yang kasar. Sehingga mau tidak mau Belanda harus melakukan pelatihan itu akhirnya berkembang menjadi sekolah. Nah, waktu itu Belanda perlu tahu mana yang pribumi, mana yang enggak. Sehingga akhirnya pribuminya diseragamin, dipakai baju seragam. Dan harus duduk, patuh, duduk, tenang. Jadi ada pendapat seperti itu. Wah, Bu Ega, kalau begitu murid saya suka hati saya ya rambutnya gondrong dan segala macam. Ini wacana ya Bapak Ibu, kita belum bicara ke sana. Sehingga memang Pak Sudarno ini adalah pembuka. Materi awal ini adalah materi pemantik. Bila Bapak Ibu ingin kita diskusi lagi lebih detail,
boleh, kalaupun tidak, semoga ini bisa menjadi pemantik Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan cakrawala pemikiran ya, mendapatkan insight-insight baru. Nah, sekolah abad ke-19, mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat di sosmed ya, cerita tentang sekolah hutan, ini bukan sekolah alam ya, sekolah hutan. Jadi ada guru yang membariskan, ada ikan, monyet, ular, macan, macam-macam. Lalu dia bilang sama semuanya, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar cara memanjat pohon. Kenapa? Karena di hutan memanjat pohon itu penting untuk bertahan hidup. Monyet kegirangan, macan masih bisa manjat. Ular lumayan lah, walaupun dia setengah mati. Lalu ikan hancur, Bapak Ibu. Inilah latar belakang kenapa Albert Einstein menyebutkan satu pernyataannya yang sangat luar biasa. Seekor ikan bila dihargai, bila dinilai dengan kemampuan yang memanjat pohon, ikan itu akan menghabiskan seumur hidupnya mengatakan dirinya itu bodoh. Nah, ini juga jadi wacana ya buat Bapak Ibu. Apakah sekolah sekarang sudah memahami keberagaman murid? Memahami bahwa tidak semua murid ingin jadi dokter, tidak semua murid ingin jadi pengacara atau pengusaha, bahwa ada murid yang ingin jadi musisi, ada murid yang ingin jadi YouTuber. Saya baru dapat ada satu survei yang dilakukan oleh bukan komunitas pendidikan, survei yang menanyakan apa sih cita-cita anak-anak Indonesia saat ini, dan Bapak Ibu tahu peringkat pertama adalah YouTuber. Tidak lagi dokter ada di peringkat bawah ya, sekitar masuk 10 besar sih, tapi tidak peringkat pertama, karena dulu pernah dilakukan survei, pertama ada cita-citanya dokter. YouTuber, Bapak Ibu, YouTuber tidak butuh gelar sarjana, tidak butuh bahkan ijazah. Nah, ini bisa jadi tanda kutip ya, guncangan untuk dunia pendidikan, untuk kita sekolah yang menghargai jenjang pendidikan, ijazah, dan seterusnya. Bila sekolah tidak bisa menjadi tempat di mana para calon YouTuber ini mendapatkan apa yang mereka inginkan, bila sekolah tidak menjadi abad 21, sekolah tetap di abad 19, akan ada banyak ikan yang menghabiskan hidupnya menyatakan dirinya bodoh karena dia disuruh memanjat pohon. Bu Ega, ini kelihatannya indah didengarkan omongan Bu Ega, tapi bagaimana melakukan ini? Nah, makanya saya tantang Bapak Ibu untuk berdiskusi lagi dengan saya. Ada beberapa tahapan. Yang paling sederhana itu misalnya, kalau murid Bu Ega dibiarkan merdeka belajar, mereka akan jadi anak-anak yang tidak punya etika. Itu pertanyaan yang sering datang ke saya dari beberapa guru ketika saya ulas tentang ini. Nah, kampus Guru Cikal kita memperkenalkan ada namanya disebut dengan kesepakatan belajar, disiplin positif. Jadi, ketika murid diberikan kewenangan untuk menjadi dirinya sendiri, dia tetap perlu diikat. Diikat pada apa? Diikat pada aturan. Dan aturan itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi dikomunikasikan. Sederhana begini, saya selalu refleksi bagaimana menyepakati aturan kelas bila Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru di Ruapat, kepala sekolahnya ngomong begini, besok RPP harus dikumpul, yang belum saya tidak peduli. Kalau tidak saya lapor ke dinas, Bapak Ibu nanti sertifikasi dihentikan atau ditunda. Itu gimana kira-kira? Aduh, nggak malam ini mengerjakan RPP. Bandingkan dengan kepala sekolah yang ngomong, Bapak Ibu, saya sudah dapat surat dari dinas bahwa kita harus, dari pengawas ya, bahwa kita harus segera menyelesaikan RPP dan segala macam anak cicitnya, cucu cicitnya. Lalu kemudian kalau tidak nanti ini dinas akan gimana bisa memverifikasi sertifikasi Bapak Ibu. Lalu ada guru yang bicara, Pak, aduh Pak, kapan terakhir Pak? Ya, dinas mintanya sih dalam minggu ini Bu. Aduh Pak, saya belum begini ya. Oke, siapa yang udah siap? Saya Pak. Nah, Ibu gimana bisa siap? Saya kerjakan dari 2 bulan yang lalu. Nah, gimana ini? Siapa yang belum siap? Sekian orang Pak. Nah, gimana nih yang siap ini? Apakah kita bisa kolaborasi? Pak, di Kopas aja Pak. Punya Ibu tuh saya pinjam, saya ganti nama saya. Wah, tidak bisa, kata kepala sekolah. Tidak bisa, itu caranya nggak pas. Kita harus temukan cara lain supaya yang belum siap ini bisa selesai. Namun, tidak boleh dong mencontek. Ada saran, ada ide. Bandingkan 2 situasi ini, Bapak Ibu.
Ketika nanti akhirnya ditemukan satu cara bahwa akan ada penambahan jam sesudah pulang sekolah untuk guru-guru yang belum selesai RPP, lalu guru yang udah siap akan menjadi teman diskusi, tidak memberikan RPP-nya, tapi menjadi teman diskusi. Apa permasalahan-permasalahan itu diselesaikan bersama, kita duduk bareng. Menurut Bapak Ibu, guru-guru yang tidak ngerjain RPP kira-kira pulang nggak tuh? Pasti mereka akan tetap di situ. Mereka akan taat pada aturan yang mereka selesaikan sendiri, yang mereka putuskan sendiri. Bandingkan dengan ada guru-guru yang mungkin besok harus dikumpul RPP-nya ya, kalau tidak saya laporkan ke dinas. Merasa tertekan, merasa oke lah aku lakukan, tapi ini aturannya terlalu menjajah. Nah itu bisa jadi ya, dua settingan yang bisa kita lakukan di ruang kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan belajar dan disiplin positif, melibatkan murid. Dan bahkan dalam banyak sekali penelitian, murid-murid yang dilibatkan dalam membuat aturan, itu akan lebih patuh pada aturannya. Kenapa? Karena nanti yang menghukum adalah diri dia sendiri, yang menghukum adalah teman-temannya, bukan guru. Kenapa selama ini murid tidak mendengar? Mungkin bisa jadi refleksi bagi kita. Mengapa murid tidak mendengar? Kita bisa refleksi, apakah murid selama ini didengar? Bapak Ibu tahu bahwa proses mendengar itu adalah dua belah pihak. Apakah murid tidak, kenapa guru tidak didengar? Karena mungkin murid tidak pernah didengar. Bagaimana kita bisa mengajari sesuatu kepada seorang murid, padahal di depan murid kita sudah mengajari dia sesuatu yang buruk. Seperti itu. Jadi ada refleksi. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam tabel ini, saya tertarik dengan Bu Daryati sebutkan tadi bahwa ada kompetensi. Jadi Bu, memilah-milah materi itu tentu akan menjadi problem. Ada juga beberapa guru yang ngobrol ke saya, oke Bu Ega, kita tidak mengajarkan materi, pembelajaran tidak berbasis konten, pembelajaran berbasis kompetensi. Lalu siapa yang menentukan, misalnya ada kompetensi dasar tuh ada 20 misalnya. Siapa yang menentukan kompetensi dasar A bisa, kompetensi dasar B bisa, atau 1 bisa, 2 nggak bisa, yang nomor 12 boleh dipakai? Siapa yang menentukan? Nah, belum tentu semua guru Indonesia memahami itu, pendapat si yang memberikan pendapat ke saya. Nah, itu kenapa? Karena selama ini pelatihan guru berbasis pada konten. Kita tahu ya, saya juga instruktur di program guru pembelajar PKB. Waktu itu kan pemanggilan berdasarkan mata pelajaran, sehingga pembelajaran itu berdasarkan konten. Ketika konten, guru akan mencoba berkejar-kejaran dengan waktu, berkejar-kejaran dengan buku paket, dengan RPP, dengan silabus, terutama dengan kompetensi dasar. Wah, belum selesai, akhirnya lompat-lompat. Tapi saat ini Kementerian Pendidikan sudah tidak berbasis pada konten, tapi pada kompetensi. Ya, ada yang di sini ya. Oke, nanti aja deh. Saya sudah terlalu banyak bicara, Pak Sudarno. Saya ingin, sebelum saya tutup, ini ada satu 4 kunci pengembangan guru yang kami di Kampus Guru Cikal Jakarta dan Komunitas Guru Belajar Nusantara percaya bahwa setiap guru itu sebenarnya memiliki potensi. Nah, 4 kunci ini ada pada kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi, dan karir. Bila Bapak Ibu tertarik, mungkin kita satu saat bisa diskusikan. Di sini juga ada 5 poin ya. Memahami konsep, bukan memahami konten. Membangun keberlanjutan. Bagaimana guru bisa melakukan keberlanjutan antara materi kelas 1 dengan kelas 2, kelas berapa ya, kelas 7, 8, 9, itu kan ada materi-materi yang sebenarnya sama. Bagaimana guru bisa membangun keberlanjutan, bagaimana guru bisa memilih tantangan. Memang murid yang akan menentukan apa yang ingin dipelajari, namun guru adalah seorang fasilitator yang bisa mengarahkan murid, memilih tantangan-tantangan kepada murid, tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Lalu memperbaikan konteks, bisa membawa peserta didik, murid merasa dirinya bagian dari komunitas, bagian dari masyarakat. Wah, ini bisa menarik sekali nih bila didiskusikan tiap poin. Lalu yang paling penting adalah memanusiakan hubungan. Bapak Ibu, kenapa
orang lain bisa mengikuti apa yang kita lakukan, itu ada seninya. Itu adalah seni komunikasi. Ini Pak Sudarno yang udah ikut pembekalan pendamping guru penggerak ini dibekali dengan banyak tentang ini ya Pak Sudarno ya. Jadi kita menyebutnya memanusiakan hubungan. Ini juga akan sangat panjang, ini sudah jam 2 ya, saya sudah melewati jadwal saya ya 30 menit. Oke, sebelum saya serahkan ke Pak Sudarno, ada nggak lagi yang tertinggal di slide saya? Ya, Bapak Ibu. Bentar, Ya, Pak. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Kita mungkin agak perpanjang 10 menit ya. Sebenarnya Bu Dona udah ada di sini. Panjang banget. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ya, konfirmasi, diskusi, silakan mumpung ada instruktur kita. Ini Bapak Ibunya tidak ada yang nanya nih, apa karena habis makan siang kali ya? Habis makan siang ya Pak? Iya, di Bogor dingin nih Bu. Iya, di Bogor. Saya pernah ke Bogor tuh, Pak. Ya. Tahun 2019. Waktu itu ada pelatihan dari Siameo Stand. Siameo ya, kerjasama sama kementerian, beberapa guru di Asia Tenggara dikumpulin. Terus kayak di mana ya, di apa tuh ya, di Bogor tuh ya, ada satu tempat yang kayak perkebunan gitu, jadi langsung pelatihan agrikulturnya di situ gitu. Puncak Ibu, di Puncak. Ya, kemungkinan ya, di situ, daerah situ. Saya nggak tahu nama tempatnya apa. Menarik ya, Bogor tuh memang apa ya, sering hujan ya Pak ya, memang ya, disebut kota hujan. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ini Bapak Sudarno. Iya Ibu Ega, terima kasih atas kehadirannya dan paparannya, semua materinya sudah menginspirasi kita semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita berikan apa dulu ya pada Ian kita ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Saya akan beri kata penutup dong Pak. Oh ya. Ya. Oke ya, mungkin 5 menit. Saya masih share screen ya. Oke, nah ini dimensi Merdeka Belajar yang belum kita diskusikan, tapi nanti materinya akan saya beri ke Pak Sudarno ya, Pak Sudarno PPT-nya. Terima kasih. Bapak Ibu bisa gali barengan tentang apa sih sebenarnya dimensi Merdeka Belajar, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan refleksi, lalu, nah ini Merdeka Belajar bukan, bisa nanti dibaca sendiri. Nah ini sih saya ingin sampaikan di akhir, di penutupan dari kegiatan kita ini, ada petuah dari seorang teman saya yang menyatakan bahwa kesuksesan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Jadi ini juga sudah saya buktikan ketika seleksi short course yang ke Korea Selatan itu. Sebenarnya sebagai seorang guru SLB, nilai UKG saya ya lumayan sih, tapi tidak terlalu tidak setinggi ada beberapa teman di tingkatan nasional. Namun kenapa saya yang terpilih? Karena kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak pernah tahu kesempatan apa yang bisa diberikan kepada kita. Kita mungkin menganggap kita sebagai guru hanya akan begini-begini saja. Tapi seorang guru yang sukses adalah seorang guru yang mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk apapun yang akan terjadi di masa depan. Misalnya Pak Sudarno sendiri, lalu teman-teman pengajar praktik atau pendamping, dan teman-teman guru penggerak yang saat ini rata-rata lulus seleksinya itu karena aktif dalam banyak kegiatan komunitas, organisasi, dalam kegiatan pendampingan. Nah itu kan juga jadi ini ya Pak Sudarno, jadi seleksi kelulusan salah satunya ya. Nah ketika itu sebenarnya waktu dulu-dulu Pak Sudarno beraktivitas kan Pak Sudarno nggak dapat apa-apa ya istilahnya ya, nggak dapat uang, nggak dapat, ada teman-teman guru Pak Sudarno mungkin yang di sekolah aja gitu. Tidak ada yang salah, namun kemudian Pak Sudarno sudah mempersiapkan diri sebenarnya selama bertahun-tahun yang lalu untuk akhirnya menjadi pendamping program guru penggerak kementerian sekarang. Jadi
ini belum berakhir karena belajar itu sepanjang hayat. Siapkan diri kita untuk apapun yang terjadi di masa depan. Karena kesuksesan adalah ketika kesempatan di masa depan itu bertemu dengan persiapan kita di masa lalu ini. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang bisa kita tahu adalah kita siapkan diri kita untuk menjadi apapun yang diinginkan di masa depan nanti. Itu aja deh dari saya. Lagi kalau tertarik dengan banyak-banyak ide pendidikan, Bapak Ibu bisa follow Instagram kita di Kampus Guru Cikal. Itu akan ada banyak ide-ide dan insight-insight yang bagus untuk dunia pendidikan. Lalu atau bisa di komunitas Guru Belajar atau di Instagram @gurubelajar.org, dan juga sekarang ada program baru tuh, Sekolah Merdeka Belajar. Kita udah punya jaringan itu juga. Bapak Ibu bisa follow Instagram ini, bisa melihat-lihat, nanti kalau ada tertarik bisa DM. Bukan saya si adminnya, teman-teman yang lain. Itu aja dari saya, Pak Sudarno. Ya, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, siang-siang begini malah ngajak refleksi ya. Cocoknya tengah malam ya refleksi Pak Sudarno. Ya Ibu Ega, terima kasih ya Bu ya sudah. Ya, sama-sama. Teman-teman kami semua di Kabupaten Bogor. Ibu Ega, kami akan melanjutkan kegiatan. Kalau Ibu berkenan ikut, kami dengan senang hati ya. Di tengah-tengah kami ada Ibu Dona Yulesari dari Provinsi Jambi. Beliau adalah duta belajar Ibu tahun 2019 ya, akan mengajak pada kita tentang Canva ya, Canva yang dengan menggunakan akun Belajar ID dan portal Rumah Belajar ya. Saya akan menanyakan Pak. Iya Ibu, pembuatan Canva, media infografis hari ini ya, juga pengelolaan kelas, juga yang lain-lain ya. Saya akan, Bu Ega kalau mau ikut dengan senang hati silahkan, tapi kalau ada kesibukan, kami selama 4 hari Bu, nanti besok juga masih ada. Iya, besok masih ada. Kamis juga masih ada ya, tetap di link ini Bu, link room ini ya Bu ya. Oh gitu. Ya, saya mohon izin Pak karena ada amanah yang lain ini. Oke, terima kasih Ya. Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya Bapak Ibu Nah, semua. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Sudarno. Ya, terima kasih Terima Bu. kasih Bu Ega. Sama-sama. Terus dulu Pak Ibu ya, sekali lagi. Terima Ya, kasih. terima kasih. Izin keluar ya. Ya, Sukses Bu. ya pelatihannya. Terima kasih. Terima kasih Bu.